Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini dalam rangka pengikraran pelantikan dan pelepasan dan pelantikan ya Bu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bu outgoing President, ketua yang akan meninggalkan kita, sedikit saya ingin mengingat di awal 2002. Ada yang sudah ada di sini 2002? Ada. Ada. Mana 2002? Saya. Wah, ini berarti senior. Ya, saya masih ingat sekali ketika saya baru sampai di sini, masjid itu kosong. Hari Minggu tuh nggak ada orang. Ya, 2002. Ada satu dua, dan ketika itu saya panggil yang dua itu, ya. Namanya Mbak Endang, Mbak Endang, Kendal, dari Kendal, dari Uleri. Ada yang dari Uleri sih? Oh, langsung ngandung semangat ya. Oh, Leri lagi, banyak Leri ini. Cipiring aja, Cipiring. Banyak juga. Ya, jadi bukan cuci piring ya, Cipiring. Ya, jadi ketika itu cuma dua orang, satu kayaknya dari Banjarnegara. Ada Banjarnegara? Oh enggak ada ya. Banjarnegara itu Jawa mana? Tengah ya. Namanya kalau nggak salah Mbak Puji. Gak ada yang kenal ya. Gak ada yang kenal, sudah dua ini ya. Sudah lama pulang kembali ke tanah air. Jadi pada waktu itu saya panggil ke kantor dan saya mengusulkan supaya membentuk jamaah, ya, membentuk organisasi. Akhirnya diingat, wah, halakoh, nggak tahu sebelum itu ada halakoh apa enggak, kayaknya ada ataupun apa gitu. Ya, jadi akhirnya Mbak Endang sebagai ketua, kemudian dibantu Mbak Puji dan teman-teman. Akhirnya minggu berikutnya ada satu lagi, bulan berikutnya ada 5, ada 6, terus bertambah terus, ya. Ya, dan bersyukur sekarang sampai nggak muat masjidnya ya. Alhamdulillah ya, syukur banget ya. Dan salah satu keberuntungan kita di sini ya, dibanding dengan masjid-masjid yang lain ya, itu ya karena ada orang Indonesianya gitu loh ya. Jadi ini satu keberuntungan. Kalau di tempat-tempat lain sulit Anda menyelenggarakan program-program seperti ini ya, dan prosesnya agak susah ya. Tapi kalau ada orang dalam misalnya itu enak. Seperti sekarang ini kan enak ya Bu ya, ada bebas ya. Kalau di tempat lain, masjid lain agak sulit. Barangkali saya juga ingin cerita kenapa saya harus berada di Hong Kong. Mau dengerin cerita ini Bu? Apa nanti hanya tahun depan? Ya. Ya, jadi sedikit saya akan cerita. I would like to tell my story, why I should be here. Jadi saya itu sebelumnya dalam tahun 1996 saya pernah diundang ke sini. Saya masih di Kuala Lumpur. I was in Kuala Lumpur in 1996. And was invited by the Islamic Union to give a talk. Pada waktu itu saya
diperkenalkan dengan semua anggota Islamic Union, kemudian memberikan ceramah-ceramah ya. Nah, setelah itu tahun berikutnya saya diminta oleh Islamic Union untuk datang ke sini, kerja di sini. Tapi setelah saya bicara dengan bos saya di Kuala Lumpur, nggak ngasih. No way. Oh, digituin bu, ya. Yeah. So I was asked by the Islamic Union official to be working here, join with the Islamic Union to work with it. But the boss in KL was rejecting, denying to allow me to be here. Jadi setelah itu saya masih di Kuala Lumpur dan tugas saya dulu di Kuala Lumpur Ibu dari tahun 1992 itu bekerja di satu NGO international. I was working with the international NGO in Kuala Lumpur, khususnya dalam hal dakwah, ya. Yaitu di Regional Islamic Dawah Council Southeast Asia and the Pacific. Itu ada satu one of the international dawah organization in the region. We call RISA, Regional Islamic Dawah Council Southeast Asia and the Pacific. Jadi organisasi ini dibiayai sepenuhnya oleh kantor Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya dulu di situ ya dari mulai 1992 dan tugas saya itu keliling melanglang buana. Ini memang saya inginkan dari mulai kecil ya. Saya pengen jalan kalau bisa lautan, sebenarnya gunung bahkan dulu semua gitu. Nah ya kata saya siapa yang nyanyi ya lupa saya. Roma ya. Lupa. Ramai-ramai, banyak ramai-ramai. Iya, jadi memang saya dari mondok dulu. Saya ingin berkiprah di dunia minoritas. Ya. Sehingga ketika saya kuliah di International Islamic University di Islamabad, saya mengambil jurusan Comparative Religions. When I was student at the International Islamic University, I took my course in comparative religions dalam perbandingan agama di S2-nya ya. Kalau S1-nya saya di dakwahnya. Ya. Jadi kemudian setelah selesai saya ke Kairo dan ketemu cewek Malaysia waktu itu. Hanya rame, jadi ngantuknya hilang. Kita pernah ke Mesir Ibu? Bukan restoran Mesir yang di kayaknya di tahun itu bukan ya? Ada restoran Mesir. Sungai Nil belum pernah. Nah, jadi kemudian saya ke Kuala Lumpur. Lalu sampai di Kuala Lumpur saya ditugaskan mengajar di International Islamic University dalam 1 tahun, kemudian dipinjam lagi di Universitas Nasional Malaysia, UKM. Anak saya sekarang yang ketiga di UKM ambil S2. Yang pertama di Universiti Malaya dan S3 mudah-mudahan habis tahun ini. Minta doanya ya Bu. Yang terakhir, yang nomor 5 itu di Universiti Putra Malaysia semester ke-7. Jadi cepet banget ya biar dulu waktu saya bawa ke sini. Demo sampai 6, 1, 2, 3, 5 bukan 6 ya, nambah satu lagi 5. 2, 3, 4, 5. Jadi kalau lagi naik tang-tang itu orang pada ngeliatin. Ya bisa. Enak itu dulu ya. Jadi kembali saya dulu diminta oleh kantor dari tahun 1996. 97 diminta lagi bos. Oh jawab lagi no way. 97 dirayu lagi nggak ngasih lagi, 98 nggak ngasih lagi, 99 2000 nggak ngasih lagi ya.
2001. Ya, 2001. Baru 2002. Nah, 2002 bulan September itu di-yes-kan. Akhirnya ya sudahlah, bismillah. Saya juga memang pengen cari pengalaman dan niat saya itu memang di dunia minoritas. Ya. Dimanapun saya ditempatkan, no problem. Ya. Yang penting saya itu bermanfaat. Dan alhamdulillah. Ya. Akhirnya sebenarnya 4 tahun yang lalu saya juga disuruh pulang lagi oleh bos saya yang di sana. Saya sampaikan di sini, woi, gantian no-way-nya. Jadi no-way-nya gantian. Ya, sampai 2 kali saya mau berhenti di sini. No-way lagi 2 kali. Nah, ya, jadi bersyukur kepada Allah. Ya, kita semuanya dapat berada di tempat yang sangat mulia sekali, ya, di masjid yang semuanya alhamdulillah welcome, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang panjenengan lakukan, ya. Ini semuanya atas berkah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit tentang cerita saya, ya, sebelum kesini. Kemudian, ibu sekalian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu. Tadi saya mau panjang banget nama jenengan. Sebelum Anggra Sumenti, Susanti, oh Santi. Santi Anggra ini, Pak. Oh, ini nama populer Susanti, Santi Anggra. Terima kasih Bu Anggra yang telah menakodai halaqah ahad ini selama 1 tahunan, ya. Tentu panjenengan sudah diganggu, ya, oleh rakyat jemaah semua, ya, seharusnya beristirahat setiap hari Minggu, ya. Ini malah dipanggil sana, panggil sini, buat sana, buat sini, ya. Jadi terima kasih atas pengorbanan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, dan apapun yang dimobilisir untuk kepentingan dan kejayaan halaqah ahad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih dan lebih baik untuk panjenengan dan juga untuk semua pengurus, ya, menteri-menterinya. Saya pesan hanya 2 hal saja dalam hal ini kepada Bu Anggra dan teman-teman semua, ya. Saya ingat dengan pesan Profesor Baihaqi, ya. Ingat-ingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara. Bisa dihafal? Ingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara. Sekali lagi cepat. Kalau dibalik bisa nggak? Coba. Biar cerdas ya maksudnya, ya. Biar IQ-nya tambah cemerlang. Lupakan 2 perkara. Apa yang harus dilupakan 2 perkara ini? Ya, kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain. Ya, Bu Anggra, sanggup Bu, menteri-menterinya, dan kita semua sebenarnya bukan untuk Bu Anggra saja, ya, termasuk untuk saya, ya, untuk semuanya, ya. Diulangi yang 2 tadi apa Bu? Yang ingat 2 perkara itu apa deh? Kebaikan kita kepada orang lain dan ayo ready? Harus ya. Tolong jangan sampai nantinya menggugat. Waduh, apalagi nanti diviralkan ya Bu ya. Nah, sudahlah, yang sudah berlalu, ya. Seolah-olah kita katakan kurelakan dikau.
bangkit lagi ya. Kebaikan kontribusi kita tidak perlu pujian orang lain, kita tidak perlu jempolan orang lain, kita tidak perlu ucapan thank you orang lain ya. Sudah kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga penting ya, kita harus melupakan kesalahan-kesalahan teman kita yang barangkali sebagai seorang ketua pernah ditusuk-tusuk ya, pernah disemprot-semprot, pernah iris-iris, pernah ditembak-tembakan dan lain sebagainya selama setahun. Please forget it ya, lupakan semuanya ya, semua kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Sudah, semuanya Allah yang merekod ya, semuanya Allah yang merekod. Asal ya. Kemudian lupakan yang dua. Nah, tinggal balik aja bu. Apa lupakan yang dua itu? Dari kita dulu. Kebaikan kita kepada orang lain dan cerdas. Kuliah di mana Pak Jenengan? Luar negeri. Mantap. Mantul. Ya. Jadi lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Udah nggak usah ngungkit lagi. Itu loh Mbak, itu kalau nggak ada aku itu semua nggak jadi presiden. Nggak perlu lah ngomong kayak gitu ya. Orang ini kalau nggak tasak samanya aku nggak sampai ke Hongkong. Udah semuanya Allah yang mencatat ya. Nggak usah mungkin sudah lepaskan saja lillahi ta'ala ya. Jadi kita doakan kepada kabinetnya yang lalu supaya mudah-mudahan apa yang telah dikerahkan ya dari untuk pemikiran, pikiran, ya, tenaga, harta, ilmu, pengetahuan, pengalaman ya. Semoga Allah akan membalas mereka insyaallah. Amin. Kemudian pesan yang terakhir untuk the incoming president, untuk presiden yang akan masuk ke istana negara, masuk ke White House, gedung putih. Saya malah kok belum ada gedung putihnya. Ini putih semua gedungnya. Anggaplah ini istana Al-Aqsa ya. Jadi kepada Bu Ni'mah saya ucapkan welcome Bu, kembali ke tempat panjenengan yang tahun berapa jenengan? Iya, jadi saya ingat kepada bekas Perdana Menteri Malaysia, ya, Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Beliau dulu jadi Perdana Menteri, kemudian berhenti berapa tahun, diangkat lagi. Nah, jadi syukuri ya atas kepercayaan rakyat ini, ya. Karena menurut saya ibu-ibu sekalian, lebih banyak kita memberikan servis kepada umat, akan lebih banyak pahala yang kita terima. Dan akan lebih banyak manfaat juga untuk kita. Ya, dengan syarat kitanya amanah. Ya, kayak Bu Anggra, orang kenal semua loh Bu dengan jenengan Bu. Iya. Apalagi udah mau ke Kendal jenengan. Wah, Kendal tahu semua, pasang karpet merah semua kalau mau. Nah, iya, rolling out the red carpet. Wah, iya, oh itu ada di presiden. Nah, gitu loh, ya. Jadi selamat datang kembali Bu Nikmatul apa? Khairul nikmat atau nikmatul khair? Khairul nikmat. Wah, bagus itu. Khairul nikmat, the best of nikmat. Jadi mudah-mudahan
sesuai dengan namanya ya. Selamat memegang jabatan kepresidenan ya Bu, dan juga wakilnya Bu Rukayah ya. Rukayah sebenarnya, bukan Rukayah ya. Rukayah sampai ke Jawa jadi Rukayah, full sampai ke Ponorogo jadi tol. Nah, ya bahasa asing masuk jadi rusak. Oke, jadi saya ingin menukil satu ayat yang paling akhir sekali dalam surat Al-Imran. Ada yang tahu nggak? Al-Imran itu berapa ayat? 200, nah, bagus menghafal ya. 200 atau 206? 200 pas. Nah ya. Nah dalam ayat yang terakhir itu Allah pesan pada kita dan juga pada Bu Presiden, menteri-menteri dan kita semua jamaah ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar, sabar itu senjata ya. Kemanapun Anda berada, tolong bawa senjata ini. Harus dibawa nih, jangan bawa pistol, nggak boleh dirompong. Senjata kita adalah sabar dan doa ya. Lagi jalan kaki itu ke Koswiti ya, tiba-tiba orang depan kita ada bom, angin, truk. Ya, marah banget tuh. Jangan. Nah, senjata kita sabar. Alhamdulillah baru angin yang tinggal. Nah, semoga orang ini perutnya sehat. Nah, kita doakan begitu. Nah, ya. Nah, ini senjata kita ada dua, sabar dan doa. Ya. Jadi nantinya ya sabar, dan saya yakin Bu Khairun Nikmah ini sudah ada pengalaman ya. Enak tuh, orang yang sabar itu mesti la'allakum tuflihun kata Allah tadi. Pasti orang ini akan berjaya, berhasil, beruntung. Ya, panjenengan ini saya yakin banget. Bisanya sampai di Hongkong itu kan senjatanya sabar dan doa ya Bu ya. Iya. Waktu di PD itu sabarnya luar biasa, antrian masuk ke toilet itu lama ya Bu ya. Iya. Mantelnya ada tapi ya sabar. Nah, nggak diungkapkan gitu loh. Mantel menengati ya harus ditahan. Nah, sabar ya. Makannya juga begitu, terus nggak tukar-tukar ya Bu ya. Iya. Kalau malam, wah doa terus, tasbihnya muter terus ya Bu ya. Nah, ini doa itu ya. Itu bagus. Itu senjata kita. Orang nggak sabaran 2 hari langsung kabur, ada nggak gitu? Ada nggak? Ada ya Bu ya. Rugi dia belum pernah naik kapal terbang begini. Nah, ya. Kita udah bolak-balik Bu ya. Iya. Bolak-balik nih kapal terbang. Nah, duitnya juga bukan rupiah kita ya Bu ya. Nah, dengan mau pilih rupiah atau dolar? Dolar atau rupiah? Dolar. Ya. Jadi sabar, tenang ya. Dan pasti Bu Nikmah nanti akan dapat tantangan yang begitu besar. Itu mesti, itu wajib. Maka mulai sekarang harus disiapkan mental kan dengan ya. Kita akan diserang dengan serangan negatif dari orang lain, akan ditembak oleh orang lain, akan didor, akan macam-macam. Nah, mana Bu Nikmah? Wow, siap itu mukanya kelihatan siap sudah ya dia. Lebih sering Anda diejek-ejek teman ya, akan lebih hebat mental fisikal Anda. Ya, sudah terbiasa ya. Jadi dengan serangan-serangan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dan tahan. Mau dibanting?
Masih enak tuh orang yang sudah terbiasa di goreng itu enak ya. Kalau digoreng, digoreng-goreng beritanya ya dia. Sudah biasa enak, ya. Maka saya sampaikan, ketika Anda sedang digoreng, sedang ditusuk-tusuk orang, ditembak-tembak orang, anggap Anda sedang meminum jamu nyonya. Ini akal semua ini. Jamu apa? Pernah minum jamu? Pahit atau manis? Pahit. Diminum apa enggak? Minum. Bayar. Sudah pahit-pahit itu kan dilek. Dilek. Ditelan. Biar apa? Setelah imun gitu loh, tebal. Makanya sekarang Anda sedang dilatih supaya tebal, imunnya, tubuhnya itu kuat, mentalnya itu. Nah, ya. Jadi ini perlu, sabar ini penting banget. Dimulai dari sekarang ya Bu Nikmat dan menteri-menteri semuanya, ya. Bukan pengurus saja, kita semua secara individu kita harus siap diteror oleh orang. Sanggup Bu? Iya harus sanggup loh dari sekarang ya. Dimanapun kita berada, pasti Allah akan uji. Allah akan uji. Dalam surat Tabarak ayat 2 hafal semua. Ada yang hafal? Tabarakalladzi biyadihi alladzi khalaqal Stop. Nah, di situ. Liyabluwakum, untuk dia mengujimu. Allah maksudnya. Allah mengujimu. Ayyukum ahsanu amala. Which work is the best with you? Pekerjaan apakah yang paling terbaik? When you are tested, tried by God. Nah, ya. Namanya. Ngerti Bu? Ngerti ya? Jadi ketika kita diuji, apakah kita mampu? Jadi perlu di sini saya tekankan, senjata kita yang pertama adalah isbiru. Yang maksudnya apa? Sabar. Diomelin orang sabar. Dituding, dibentak majikan pun sabar. Ya biar kesambung, ya sabar. Perut mulus, antrian panjang. Sabar. Sabar itu paling enak Bu. Paling enak sabar. Nah ya, maka perlu kesabaran ini dibawa kemana-mana 24 jam per day. Nah ya, you have to be patient within 24 hours a day. Ya, terus kesabar, patient is a weapon of the believer. Ya, kesabaran ini merupakan senjata bagi orang mungkin ya dia. Ini nanti mungkin kita nggak tahu. Sekarang enak-enak nih ya, duduk adem ya dia. Ada AC, temennya baik-baik. Nanti keluar sampai di kos WB. Dinyanyi orang. Lah mbak itu kemarin gandengan turun di dua kok ngaji. Nah gitu. Ayo panjenengan mantel apa enggak? Sabar. Sabar. Bagus. Yang kedua ayatnya itu wasabiru. Yang dimaksud dengan wasabiru, Allah mengatakan diperkuat kesabaranmu. Kita sudah sabar ini, tapi ya jangan sabarnya levelnya ke situ toh. Harus ada apa? Harus ditingkatkan, di-upgrade your passion. Ya, your passion must be upgraded, ya, into level 100% ataupun more than that. Ya. Jadi kesabaran kita perlu di-charge terus ya Bu ya. Karena ada orang yang sabar, tapi kita diuji nggak lulus. Nah, maka setiap kali kita diuji, terus diperkuat kesabaran kita. Ya, sabar dan perkuat kesabaran. Karena kadang-kadang sabar akan menjadi lemah kita. Ya, baru diajak sedikit langsung lemes. Ada nggak begitu Bu? Nah, kita jangan kayak gitu. Malah harus diperkuat kesabaran kita. Kemudian warabitu, atau rabitu artinya warabitu
bersiap-siaplah, ya, bersiap-siaplah melakukan perintah-perintah yang terbaik, ya, perintah Allah, ya. Dan kita juga jadi ketua seperti itu. Kita harus siap, mental harus kuat. Kata hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi harus kuat tuh, harus kuat, ya. Kemudian yang terakhir pesan Allah adalah wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses dalam menakodai organisasi, menakodai desa. Kalau nakodai itu kapal terus, kapal, jadi pilot, jadi selamat, apapun lah, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, insya Allah dia akan selamat. Jadi yang terakhir adalah fattaqullah. Tadi dalam yang dibaca Qari'ah tadi surat Al-Imran 102 100 ya. Al-Imran sampai 110 itu bagus sekali, ya. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar takwa. Nah, ya. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, fatazawwadu, ya, kalau nggak salah 97. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Masih ingat takwa itu? Takwa itu paling tidak tandanya ada 5. Jam berapa ya? Jam 4. Sedikit lagi ya, 2 menit cukup ya. Paling tidak ada 5. Atau mungkin panjenengan masih ingat. Untuk gampang ingatnya, saya kasih formula. Tanda takwa itu ada 5 AT. 5 AT. Jadi di ujungnya itu hurufnya AT, ya. Yang pertama adalah niat kuat, tekad bulat, mantap. Nah, itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan sekedar niat lillahi ta'ala, tapi niatnya harus apa? Kuat, harus kuat, bulat, tekad yang mantap dan jelas. Nah, ini ya. Jadi apapun yang dilakukan nanti Bu Nema dan para menterinya, apapun yang Anda lakukan untuk umat ini, please tolong niatkan lillahi, supaya nggak capek loh. Iya, kita kalau niatkan lillahi itu hilang semua capeknya. Betul atau tidak? Iya, nggak perlu gajian, memang nggak digaji ya Bu ya. Sudah nilai ta'ala aja dan hikmahnya nanti akan banyak, ya. Saya 3 hari yang lalu ditelepon oleh mantan Presiden Semen. Nah, halo Pak Semen ya. Siapa ini? Banyak mantan ya. Dia cerita, Bu, saya ini subhanallah, alhamdulillah, saya ini beruntung banget di Hongkong ini ya. Saya belajar banyak, kemudian jadi ketua pernah ya. Saya sampai ke kampung itu luar biasa sambutannya, ya. Saya bisa ngaji, bisa mimpin marhaban dan yasinan, ceramah apa gini. Orang semuanya sambut Pak. Nah, sampai begitu Bu ceritanya Bu. Iya, pengajian aktif sekali dan dihormati oleh masyarakat. Iya, sudah haji lagi plus. Wah, ibu hajat dipanggil gitu ya. Wah, ada nggak? Dari mana Malaysia gitu dipanggil ibu hajat pulang-pulang, ada nggak? Adanya pulang di mana? Nah, ini Bu dengannya, makanya nanti niat haji ya Bu ya. Murah enak dari sini haji ya. Jadi niat bukan sekedar hanya niat, tapi niatnya harus apa? Kuat, bulat, mantap, tekad yang hebat. Waduh, ada semua hebat, ya. Insya Allah dengan niat yang kuat itu
dalam 1 tahun ini menjalankan tugas kayaknya sebentar itu. Ya, sebentar itu enak, nggak terasa ya, karena apa? Kita beribadah terus, ternyata ibadah terus. Nah, yang kedua artinya adalah jauhi maksiat. Maksiat ada artinya ya, Bia. Sekecil apapun maksiat, tolong jauhkan ya, Bia. Tolong jauhkan. Jangan dilihat besar kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita Kalau kita bermaksiat, kepada siapa? Kepada Allah. Iya, jadi jangan dilihat besar kecilnya ya, Bia. Ini dosa kecil ini kok nggak apa-apa lah, besok aku tobat. Nah, itu jangan itu. Nah, ini ya, Bia. Ini namanya ngecek-ngecek. Ya. Jadi sekecil apapun kita tinggalkan. Yang ketiga, cepat tobat. Tobat ada artinya nggak? Ada ya. Setelah kita melakukan kesalahan kepada Allah, cepat-cepat kita bertobat. Ya. Dengan manusia cepat-cepat minta tolong ya, Bia, yang kita pernah bersinggungan, berseberangan, ya, supaya segera kita minta maaf kepada orang itu. Keempat, perkuat taat. Perkuat taat, ada artinya lagi ya, taat. Nah, kita sudah taat ini, ya, datang ke sini sudah termasuk orang yang taat. Tapi harus diperkuat, jangan levelnya segitu saja, ya. Kita harus upgrade ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, bermanfaat. Bermanfaat. Ada artinya kan manfaat? Kira-kira 5 tadi apa lagunya tuh? Coba 1. Kuat. Makanya yang kuat. Niat kuat. 2. Jauhi. 3. Cepat tobat. Percepat tobat. Ada salah denganmu langsung cepat astagfirullah. Jangan nunggu besok. Kan ada orang yang disuruh tobat, jawabnya nanti adalah kalau pulang kampung. Nah itu apa? Itu sembahyang kok nggak mau. Nanti itu Pak sembahyangnya sekalian tobat kalau sudah ke tanah air. Iya, nanti sekaligus yang mandikan di kali Pak Yai. Nah itu aja, mandinya di kali. Pak Yai lah yang mandikan, bukan perempuan. Nah, ya ini sangat besar itu. Keempat, ada tuh. Perkuat taat. Nah, bagus. Dan yang terakhir, bermanfaat. Jadi manfaatnya apapun lah, termasuk kepakaran skill kita dalam organisasi sebagai presiden, wakil, ketua seksi-seksi luar biasa. Panjenengan di waktu sangat dirombongan, sangat beruntung banget. Iya, berbeda dengan teman-teman yang alumni Timur Tengah. Ya, minta maaf saya ngomong kayak gini, ya. Iya, jalannya juga berbeda kalau ketemu imigrasi di Jakarta itu. Kalau bicaranya lain, ya. Di sini kita biasa ketemu polisi ya, ya. Polisi depan ya kita hadapi. Nah, Pak Dino lagi di sana. Nah, keluar masuk itu loh. Apa namanya? Lebar. Nah, lebar. Bukan lebar. Nah, saya nggak pernah. Ini jadi latihan yang luar biasa latihannya, ya. Jadi ikuti semua. Anda yang jadi ketua, jadi menteri, take the opportunity please. Ambil kesempatan ini, ya, untuk mengasah, untuk melatih, ya, untuk mentraining diri sendiri, ya, supaya fisikal dan mental kita ini akan menjadi kuat, persiapan untuk ke depan, ya, ya. Jadi hadapi semua dan terima dengan senang hati, ya. Dan ingat, lebih banyak kita berbuat akan lebih banyak pahala dan manfaat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, dan habis ini doa langsung. Baik, mari kita
Subhanahu wa Ta'ala, dan planning rencana yang akan datang akan dapat dieksekusi dengan baik ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam واغفرنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu